Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara penggunaan tools footprinting atau information gathering pada mata kuliah keamanan sistem informasi. Jadi di sini ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam melakukan footprinting. Jadi yang pertama itu ada metode search engine. Nah, untuk search engine itu biasanya seperti Google, terus ada Yahoo, kemudian ada Bing, dan masih banyak lagi. Ini biasanya jenis informasi apa yang kita dapat itu informasi umum. Misalnya kayak saya mencari nama saya. Nah, di sini ada informasi umum tentang saya. Di sini ada forlab.ristekdikti.go.id bahwa saya itu mahasiswa. Oke, ada sini ada NPM saya juga. Kemudian ada ID LinkedIn. Nah, di sini ada LinkedIn juga, terus ada Facebook, ada GitHub, Twitter, dan ada foto juga. Sama aja untuk Yahoo dan Bing-nya. Kemudian kalau kita ingin mengecek target misalnya itu kalian bisa menggunakan pentest tool. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan Netcraft? Karena dari semalam, dari kemarin itu kayaknya websitenya lagi tidak bisa. Kalau ingin menggunakan Netcraft itu kalian pilih tab yang resources, terus di set report. Nah, di sini saya menggunakan pentest tool aja. Nah, di sini saya masih ada sisa sekali lagi untuk scanning. Iya. Nah, untuk di sini itu saya pilih yang information gathering toolsnya. Kemudian pilih yang website recon. Kita coba yang full scan. Nah, yang untuk full scan ini itu jika kita sudah terdaftar atau premium account di pentesttool.com ini. Nah, kalau saya di sini itu cuma dikasih satu scan gratis, jadi saya langsung aja di sini. Nah, di sini saya menggunakan website approve.id. Nah, approve.id ini itu website uji profisiensi. Jadi website ini punya Pak Rangga Firdaus. Nah, di sini profil pengembang Rangga Firdaus, pengajar di Universitas Lampung. Saya langsung aja free scan. Nah, kemudian kita tunggu scanningnya selesai. Nah, di sini sudah selesai. Jadi di website pentesttool.com ini informasi yang kita dapatkan yaitu di sini kategori ini. Jadi di sini operasi sistem yang digunakan yaitu Linux CentOS. Kemudian web servernya itu Apache. Kemudian web server extension itu ada OpenSSL. Terus ada bahasa pemrograman yang digunain itu ada PHP 7.1. Kemudian ada web framework itu ada Twitter Bootstrap. Kemudian font script menggunakan font Awesome. Terus JavaScript framework itu ada jQuery. Mungkin itu aja informasinya yang didapat dari website pentesttool.com. Nah, saya coba di sini apakah masih bisa. Kemarin nggak bisa di Netcraft ini.
sambil nunggu, kemudian di sini ada apa lagi? Advanced Google Hacking. Nah, di sini ada Google Docs. Nah, Google Docs atau Google Hacking Database ini biasanya digunakan untuk mencari kata kunci atau shortcut atau operator yang dapat digabungkan menjadi kata pencarian, atau bisa disebut juga complex search query string. Jadi ini Google Hacking ini biasanya disebut Google Docs ya. Jadi kita misalnya ingin menemukan kamera webcam publik misalnya ya. Jadi kita coba cek apa ya contohnya, in URL .2 viewer frame mode sama dengan, kita cek dulu. Di sini ada network kamera atau CCTV gitu ya contohnya. Nah, di sini ada CCTV nih, nggak tahu di mana nih. Contohnya satu ya. Ini cara penggunaan Google Docs. Nah, kemudian close. Nah, ini nggak bisa, udah saya close saja. Misalnya saya ingin mencari website yang misalnya ada kelemahan SQL injection misalnya ya. Jadi kita coba in URL .2/index.php id sama dengan Nah, coba kita cek dulu ini contohnya apa nih, grandnesia.co.id. Lama, kita cari yang agak cepat aja websitenya. Nah, di sini kalau misalkan kita tambah yang petik di akhir URL-nya, misalnya terjadi error, nah seperti ini, maka ini kemungkinan ada kesalahan dalam penggunaan SQL query-nya. Jadi kita bisa mencoba banyak banget toolsnya. Itu biasanya kalau untuk mencari SQL injection itu ada websitenya namanya Security Idiot. Apa ya? Nah, di sini welcome to Security Idiot. Nah, di website Security Idiot ini dia banyak banget mengajarkan cara untuk menguji keamanan pada website. Jadi yang pertama itu kayak ada information gathering, ada LFI, ada SQL injection dan lain-lain. Mungkin itu aja untuk di Advanced Google Hacking. Kemudian ada social network. Nah, kalau social network ini itu biasanya seperti Facebook. Nah, kalau saya belum login adalah biar aja. Misalnya contoh nih. Facebook saya ya. Nah, jadi di sini contoh aja. Ini Facebook saya. Jadi di mana saya tinggal itu ada. Di Facebook lama banget dah pokoknya. Nah, ini contoh Facebook. Terus kemudian ada LinkedIn.
linkedin.com, misalnya /Muhammad, aduh not fun lagi, apa ya, apa pakai ini ya, aduh nggak bisa, pokoknya LinkedIn. Terus kalau enggak Instagram / nama username-nya. Nah di sini, biasanya itu ada orang yang di bio-nya itu terdapat seperti tanggal lahir atau nomor telepon. Ada juga yang maps-nya juga, email. Itu hati-hati aja. Kalau informasi itu jangan terlalu publik untuk dikasih tahu ya. Oke. Setelah sosial network itu ada website footprinting. Nah, untuk website footprinting ini nanti aja saya bahasnya, karena biasanya itu menggunakan Hootsuite. Kemudian ada Zap Proxy, WhatsApp, yang biasanya digunain oleh pentester. Terus ada yang tools online itu website informer. Nah di sini misalnya kalian cari apa gitu, misalnya apa nih, coba search ya. Nah di sini nggak ada domainnya, apalagi mencari nih. Nah di sini terdapat cuman DNS, domain name servernya itu yang digunakan DNS1flutter.com. Terus status and detailnya nggak ada. Di sini ada WUIS. Nah, di sini ada WUIS, yaitu domainnya Pandi. Kalau Pandi ini biasanya dari Unila nih. Kalau domain name ada uprof.id. Di sini ada email, nomor telepon. Terus IP WUIS. Nah, di sini ada IP-nya dari 66.42.48.0 sampai 255 ini ya pokoknya. Pokoknya beginilah ya. Kemudian tools yang selanjutnya yaitu email footprinting. Untuk email footprinting itu biasanya freeviewer apa ya? Nah di sini freeviewer.org ini biasanya tracking tools. Kalian bisa coba aja di sini lah ya. Soalnya tugas saya juga kan cuma suruh 3 tools sih. Ini sudah berapa banyak tools nih yang saya gunain. Terus yang selanjutnya ada WUIS footprinting. WUIS footprinting itu ada toolsnya juga online, kayak LAN, WUIS. Ini apa ya? Coba dulu. Lupa loh, udah lama banget nih. Terus ada hot, WUIS. Kemudian ada caller IP. Kita cobain aja semua. Ini perlu di download apa kok kayaknya. Nah
Nah, misalnya di sini nih, domain name lookup. Coba kita lookup. Malah ketemu kayak gini. Kalau enggak, gunain who.is. Nah, kalian bisa langsung search di sini http bookprof.id. Who is information. Kabar lagi proses scanning. Lama banget. Sambil nunggu, saya akan jelaskan yang selanjutnya, itu metode competitive intelligence gathering. Jadi ini biasanya itu dimana proses mengidentifikasi atau mengumpulkan, menganalisa, memverifikasi penggunaan informasi tentang kompetitor atau pesaing. Terus tools yang biasanya digunakan itu seperti bisnis Bear. Nah, di sini kemudian ada juga toolsnya Alexa. Kemudian ada Google Alert. Kita coba cek di sini ya. Nggak ada dah pokoknya. Oh, ini tadi ya. Nah, di sini tidak ada hasil terbaru untuk query penelusuran Anda. Berarti ya kalian coba-coba aja sendiri di Google Alert. Di sini ada fan reach, audience. Ya, seperti ini, nanti kalian coba aja sendiri toolsnya. Terus bisnis Bear juga begini. Kayak investor, relasi, public relation, distribution, and analytic. Kemudian tools selanjutnya itu DNS footprinting. DNS footprinting ini biasanya saya gunain Dik menggali. Kemudian Google Admin Tools, bukan ini. Oh, biasanya Dik ini ada di Linux deh. Coba cari yang online aja dulu. Itu DNS Watch. Nah, ini kita kayak misalkan yang tadi tuh domain name servernya. Nah, kalian masukin aja di sini, dicoba. Ini untuk DNS footprinting. Kemudian ada network footprinting. Untuk network footprinting di sini ada visual root. Di sini ada remote access server. Di sini ada diagnosis tools, terus ada root graphing. Nah, kalian tinggal coba aja. Misalnya kayak gini, trust routing. Tapi ini kayaknya harus di-download dulu deh. Ini kayaknya perlu di-download dulu nih. Kemudian kita coba yang, nah sebenarnya di Pentest Tool itu juga ada
passport scanner. Nah, di sini yang terakhir itu adalah social engineering. Nah, untuk social engineering itu tekniknya yaitu dumpster diving. Nah, kenapa dumpster diving? Nah, biasanya di luar negeri itu menggunakan teknik dumpster diving untuk mencari informasi di kotak sampah. Misalnya contohnya kayak bekas bekas dari mesin ATM tuh. Nah, itu pokoknya apalah. Terus kayak misalkan mencari nomor kartu kredit, terus nomor social security, ada IP address dan nama server. Mungkin banyak lagi yang lainnya. Nah, mungkin segitu aja untuk tools yang online ya. Jadi jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja kepada saya. Jika saya kecepatan, saya mohon maaf. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.